Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Febriana Hernawan, NIM 1900151. Di sini saya bersama kelompok saya, yang kelompok 6, insya Allah akan memaparkan suatu materi pada mata kuliah pengantar pendidikan, yakni pada bab ke-6 tentang pendidikan sumber hidup, ataupun bisa dikatakan long life education, sebelumnya. Ini our team dari kami. Yang pertama ada Muhammad Fadli Nasution, ada Muhammad Dio, ada saya sendiri, dan juga ada Diana Inana Putri. Ini ada beberapa agenda style ataupun bisa dikatakan sub-sub materi dari konsep dari pendidikan sumber hidup ini. Yang pertama ada mulai dari pengertiannya, lalu ke konsepnya, lalu ke dasar, sampai ke implikasi dari penerapan konsep pendidikan sumber hidup ini. Yang pertama, insya Allah saya akan memaparkan mengenai konsep pendidikan seumur hidup dan juga pengertian pada sebab materi yang pertama dan yang kedua. Ini kita dari pengertian. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, oleh kelompok sebelumnya, bahwasannya pendidikan itu merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Bisa digarisbawahi di sini yang berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi bisa dikatakan bahwasanya setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, pasti kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pendidikan. Peran pendidikan ini sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan mutu hidup manusia. Bahwasanya dengan pendidikan ini orang-orang bisa memiliki suatu bekal, suatu ilmu. Untuk apa? Yakni pendidikan ini berperan penting dalam suatu seseorang untuk mengejar sebuah kesuksesan ataupun impian ataupun suatu impian. Jadi dalam mengejar suatu impian ataupun suatu cita-cita dibutuhkanlah suatu proses. Nah, proses inilah yang menjadi tolak ukur seorang untuk menggapai suatu impian. Yakni dalam proses inilah seorang diberikan bekal, diberikan sebuah ilmu, diberikan sebuah pembelajaran dengan cara belajar. Dengan cara bagaimana caranya seorang itu untuk menggapai suatu impiannya, yakni dibekali suatu pendidikan, suatu ilmu dalam sebuah prosesnya. Ini sangat peran sekali bahwasanya pendidikan dalam kehidupan seseorang, yakni pendidikan ini adalah sebagai modal, sebagai ilmu untuk seorang meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas mutu hidupnya, dan sebagainya. Lalu di sini, bagaimana sih kaitannya dengan pendidikan seumur hidup? Bahwasanya di sini pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu, secara terus-menerus dalam seluruh kegiatan manusia. Di sini digarisbawahi bahwasannya pendidikan seumur hidup konsepnya adalah dilaksanakan secara kontinu ataupun dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi bisa dikatakan bahwasannya dalam konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal segalanya. Jadi dalam seluruh kegiatan apapun itu pasti akan dilibatkan sebuah yang namanya pendidikan itu. Jadi pendidikan yang dilaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, tanpa kita sadari bahwasannya pendidikan itu sudah dimulai sejak kita dilahirkan sampai kita tutup usia. Contohnya apa? Kita bisa lihat dimulai sejak kita dilahirkan. Ketika kita masih berumur 1 tahun, bagaimana orang tua kita mengajari kita bagaimana caranya berjalan. Lalu di umur 2 tahun, 3 tahun, bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang berbicara yang baik, tentang berbicara sopan santun, lemah lembut, dan sebagainya. Lalu pada usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, orang tua kita mengajarkan bagaimana caranya kita mengenal lingkungan sekitar.
dengan cara memasukkan kita ke sebuah instansi tempat belajar lah, semisal PAUD, TK dan sebagainya, untuk mempelajari kita bagaimana kita bisa belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung dan sebagainya. Itu merupakan penerapan dari konsep pendidikan seumur hidup, yang mana pendidikan ini sudah dimulai sejak kita dilahirkan hingga kita tutup usia. Jadi teman-teman semua, kita tidak boleh menyia-nyiakan suatu kesempatan ini, bahwasanya pendidikan itu sudah menempel pada setiap kegiatan kita, pada setiap perbuatan kita, pasti akan diselingi dengan suatu sistem yang namanya pendidikan. Nah, kemudian dalam konsep pendidikan seumur hidup ini, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh seorang yang memiliki status siswa, mahasiswa, guru, dosen, tetapi dalam konsep pendidikan seumur hidup ini, bahwasanya pendidikan itu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari gurunya, siswa, dosen, kemudian petani, kemudian ibu rumah tangga, gojek, nelayan dan sebagainya. Mereka semua setiap harinya, setiap kegiatan yang mereka lakukan pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pendidikan. Contohnya apa? Misalkan bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa memasak makanan yang enak, bagaimana seorang petani bisa menghasilkan ladang sawahnya yang begitu banyak, menghasilkan uang yang banyak, bagaimana seorang peternak bisa menghasilkan hasil ternaknya dengan hasil yang melimpah. Apa yang menjadi penyebab di balik hal itu? Itu satu kuncinya, itu pendidikan. Bahasanya sebelum mereka terjun untuk melakukan satu kegiatan, pastilah mereka belajar terlebih dahulu untuk mendalami pekerjaan tersebut. Misalkan seorang ibu rumah tangga, bagaimana beliau bisa menghasilkan suatu makanan yang enak, pasti sebelumnya belajar dulu bagaimana cara memasak yang baik, lalu bagaimana bumbunya, bagaimana resepnya, bagaimana cara memasaknya. Jadi sebelum terjun ke kegiatan ataupun suatu pekerjaan, pasti dibutuhkan suatu ilmu dulu, suatu pembekalan diri, suatu ilmu yang bisa mempermudah seseorang untuk mendalami suatu pekerjaan. Itu yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak akan terpisahkan dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Jadi yang intinya teman-teman semua, dalam pemaparan konsep pendidikan seumur hidup ini, bahwasanya pendidikan dilaksanakan secara kontinu. Pendidikan dilaksanakan secara terus-menerus. Pendidikan tidak mengenal waktu, pendidikan tidak mengenal batas usia, pendidikan tidak mengenal tempat, tetapi pendidikan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Pendidikan sudah dimulai sejak seseorang dilahirkan hingga tutup usia. Jadi oleh karena itu, saya harap pada teman-teman, khususnya kita semua, janganlah kita menyanyiakan waktu kita. Kita gunakan waktu kita untuk bisa mengupgrade diri kita supaya kita lebih baik untuk kedepannya. Jadikanlah hari kemarin sebagai sebuah pembelajaran untuk bisa lebih baik dari ini. Dan jadikanlah hari esok sebagai sebuah impian supaya bisa lebih baik di hari sekarang. Sekian dan terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai dasar pendidikan akan dilanjutkan oleh Bung Padli.